buka dulu filenya ya. Oke, saya coba dulu review untuk materi yang pertemuan minggu lalu. Di mana pertemuan minggu lalu sudah kita bahas dengan topik manajemen operasi jasa. Adapun materi dalam pertemuan yang minggu lalu itu ada pengertian jasa, baru materi yang kedua sektor-sektor dari industri jasa, materi yang ketiga karakteristik jasa, materi yang keempat prinsip manajemen jasa, dan materi yang kelima faktor kesuksesan yang berkesinambungan dalam bisnis jasa. Materi yang keenam isu-isu yang berkaitan dalam manajemen jasa atau pelayanan. Itu yang sudah kita bahas dalam pertemuan kita di minggu lalu. Saya coba share untuk yang pertemuan yang sekarang. Oke ya, sudah nampak ya materinya ya. Yang dalam pertemuan ini kita dengan topik desain sistem operasi jasa. Ada 7 materi yang akan disampaikan dalam pertemuan ini. Yang pertama materinya yaitu memahami konsep layanan atau jasa. Materi yang kedua, pengertian desain jasa. Materi yang ketiga, alasan melakukan desain produk dan jasa. Materi yang keempat, hal-hal yang dilakukan dalam desain produk dan jasa. Materi yang kelima, tujuan desain jasa. Materi yang keenam, tahapan proses desain jasa. Dan yang materi yang ketujuh, cetak biru jasa atau service blueprint. Kita akan mulai dengan materi yang pertama, yaitu memahami konsep jasa atau layanan. Saya coba ambil dari bukunya Johnston tahun 2012, di mana menuliskan bahwa konsep layanan merupakan cara penting untuk memahami sifat dari suatu layanan atau jasa, sehingga pelanggan tahu atas apa yang mereka dapatkan dari suatu layanan, serta karyawan atau perusahaan dapat memahami layanan apa yang akan mereka berikan. Jadi pada intinya, bahwasanya konsep layanan itu bagaimana seorang karyawan bisa memberikan nilai kepuasan sebagai nilai inti daripada nilai layanan. Sehingga pada harapannya konsumen atau pelanggan bisa mendapatkan nilai kepuasan tersebut. Dan akhirnya nilai kepuasan itu akan mempengaruhi terhadap loyalitas konsumen untuk menggunakan layanan atau jasa itu secara berulang-ulang. Dan akhirnya akan mempengaruhi juga terhadap tingkat keuntungan yang akan diperoleh perusahaan jasa. Dengan semakin baik karyawan memberikan jasa layanan, tentu konsumen akan semakin loyal atau semakin setia. Itulah inti daripada konsep layanan. Selanjutnya, selain itu juga, konsep layanan dapat digunakan untuk membantu pengembangan layanan baru. Jadi ketika layanan sebelumnya memiliki kelemahan, memiliki kekurangan, tentu harus ada inovasi, harus ada pembaharuan. Dan itu merupakan pengembangan dari layanan sebelumnya menjadi layanan yang baru. Konsep layanan merupakan sesuatu yang lebih emosional. Ada hubungan, kedekatan antara karyawan sebagai penyedia jasa layanan dan pelanggan sebagai pengguna jasa layanan dari perusahaan tersebut. Serta bagaimana untuk mampu menciptakan bisnis. Jadi dalam pertemuan kita sebelumnya, sudah kita bahas bahwasannya prinsip dasar daripada manajemen jasa adalah bagaimana kita bisa menciptakan peluang-peluang dengan adanya kesempatan dari tantangan-tantangan. Seperti kita ketahui bahwa tingkat persaingan bisnis terus semakin ketat. Jadi bagaimana masing-masing bisnis atau perusahaan jasa bisa memberikan nilai
nilai terbaiknya, nilai kepuasannya kepada pelanggan yang menggunakan jasa daripada perusahaan. Selanjutnya, konsep layanan adalah pemahaman bersama dan diartikulasikan tentang sifat layanan yang diberikan oleh karyawan dan sifat layanan yang diterima oleh konsumen, di mana harus memberikan informasi tentang yang pertama, ide pengorganisasian. Artinya, inti dari layanan yang dibeli atau digunakan oleh pelanggan. Jadi bagaimana perusahaan itu bisa mengorganisir, ya kan, jenis-jenis layanannya, sistem atau prosedur layanan yang diberikan, sehingga konsumen dengan mudah menggunakan, sehingga konsumen bisa menikmati layanan yang diberikan. Itulah ide pengorganisasian. Di dalam ide pengorganisasian juga perlu dipahami sumber daya seperti apa yang harus ditempatkan di bidang layanan. Karena apabila perusahaan salah menempatkan karyawan, maka layanan itu tidak bisa maksimal diberikan. Makanya ada kalanya konsumen merasa kecewa terhadap layanan perusahaan. Tentu itu tidak dikibatkan oleh karyawan sebagai pelaku dalam pelaksana pelayanan. Yang kedua, berkaitan tentang layanan yang disediakan. Artinya proses layanan dan output. Output berarti dalam konsep ini dampaknya, pengaruhnya yang telah dirancang, dibuat, dan ditetapkan dalam suatu sistem operasi di mana menggunakan berbagai sumber daya sebagai input atau masukan. Dalam hal ini termasuk konsumen. Seperti yang sudah kita pahami sebelumnya bahwasanya sumber daya yang digunakan oleh perusahaan sebagai input untuk pendukung proses kegiatannya, yaitu seperti sumber daya manusia, sumber daya material, sumber daya modal atau uang, sumber daya peralatan atau infrastruktur, dan sebagainya. Jadi bagaimana berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sebagai input yang akan digunakan sehingga mampu memberikan output, dampak, pengaruh dari kegiatan yang akan mereka laksanakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, layanan yang diterima dapat menjadi yang pertama pengalaman konsumen. Jadi layanan yang diterima oleh konsumen bisa disebut sebagai pengalaman konsumen atau the customer experience. Merupakan interpretasi atau gambaran langsung, tanggapan, interaksi, dan partisipasi dari diri konsumen atas suatu proses layanan yang diberikan. Serta outputnya. Ini tentu outputnya tadi kita katakan dia dampaknya, pengaruhnya. Ada nggak dampak layanan yang diberikan perusahaan kepada konsumen? Baik itu dampak terhadap perubahan sikap, perubahan perilaku, dan sebagainya. Serta outputnya akan mampu melibatkan perjalanan dari diri konsumen berupa serangkaian titik sentuhan kepuasan yang dirasakan. Jadi apa yang diterima, apa yang dibeli oleh konsumen, apa yang diperoleh oleh konsumen atas layanan perusahaan, tentu itu merupakan gambaran. Apakah gambaran itu atau tanggapan itu bisa memberikan kepuasan bagi konsumen. Tentu ketika konsumen merasa puas terhadap layanan itu, dia akan bercerita kepada orang lain. Kan begitu ya. Jadi marketing atau promosi yang paling kuat adalah berasal dari konsumen, dari mulut ke mulut, gitu ya. Jadi ketika konsumen merasa puas, dia tentu akan bercerita kepada orang lain. Sebaliknya, ketika konsumen merasa tidak puas terhadap layanan yang diberikan oleh perusahaan, tentu dia akan merasa kecewa, dan kekecewaan itu akan disampaikan kepada orang lain juga. Sehingga akan berdampak prestasi atau image dari perusahaan itu akan buruk kalau layanan yang diberikan mereka kurang memuaskan konsumen. Oleh karena itu dalam konsep ini, bagaimana supaya konsumen merasa puas, konsumen merasa kebutuhannya terpenuhi, maka perusahaan berupaya memberikan layanan yang terbaik. Pada dasarnya harus perusahaan memberikan nilai kepuasan kepada pelanggan.
Yang layanan terima dapat juga menjadi hasil layanan atau the service outcome, merupakan hasil dari konsumen dari proses layanan dan pengalaman konsumen dalam penggunaan produk layanan, nilai manfaat layanan, perasaan emosi selama menggunakan layanan, penilaian pelayanan dan niat untuk menggunakan kembali layanan tersebut. Sama seperti yang kita katakan tadi, berdasarkan pengalaman konsumen tentu akan menciptakan suatu perasaan, emosi, emosional. Kalau emosinya bagus, tentu dia akan merasakan layanan yang diterimanya baik. Tetapi kalau emosinya tidak stabil, kurang baik, tentu dia konsumen tadi merasakan layanan yang kurang baik dari perusahaan. Begitu ya. Selanjutnya, materi kita yang berikutnya adalah pengertian desain jasa. Saya mencoba kembali mendefinisikan dari jasa atau servis, yaitu mengacu pada tindakan, sesuatu yang dilakukan kepada atau untuk pelanggan, baik itu klien, pasien, dan sebutan lainnya. Jasa disediakan melalui sistem penyampaian jasa atau service delivery system yang mencakup fasilitas, proses, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyediakan jasa. Sumber daya manusia atau karyawan yang digunakan oleh perusahaan tentu membutuhkan keterampilan di dalam menyampaikan pelayanan yang terbaik. Jadi bagaimana perusahaan bisa menempatkan dan melatih karyawannya untuk memiliki keterampilan sehingga bisa memberikan layanan terbaik. Di samping karyawan atau sumber daya manusia juga, perusahaan harus memberikan atau menyediakan fasilitas sebagai bentuk infrastruktur guna mendukung proses penyampaian jasa. Jadi karyawan tadi sebagai pelaku, sementara sistem tadi atau fasilitas infrastruktur itu sebagai alat pendukung untuk proses penyampaian jasa. Selanjutnya dalam materi dapat kita lihat bahwasanya desain jasa meliputi pengembangan atau perbaikan seluruh paket jasa yang meliputi sumber daya fisik yang dibutuhkan. Yang kedua, barang yang menyertainya yang dibeli atau dikonsumsi pelanggan atau disediakan jasa. Yang ketiga, jasa eksplisit atau disebut dengan fitur mutlak atau inti jasa. Ini seperti contohnya pajak. Jadi pada intinya setiap produk yang dijual oleh perusahaan sudah dikenakan pajak. Apakah itu produk dalam bentuk barang maupun jasa. Jadi setiap beli produk kita sudah terlebih dahulu dikenakan pajak dan pajak itu dibebankan kepada konsumen. Seperti contoh kalau kita makan di suatu restoran itu sudah dikenakan pajak 10%. Apabila kita menggunakan jasa hotel, menginap di hotel, kita sudah dikenakan pajak sebesar 10%. Begitu ya. Jadi itulah jasa eksplisit. Yang keempat, jasa implisit atau fitur pendukung atau tambahan seperti keramahan, kesopanan. Jasa implisit ini sangat penting dilabeli atau disisipkan di dalam produk jasa layanan. Makanya tidak ada perusahaan jasa yang tidak menggunakan keramahan atau kesopanan. Maka ada slogan 3S. Banyak slogan 3S yang diterapkan oleh perusahaan sebagai budaya pelayanan seperti sapa, senyum, salam. Itu bagian daripada keramahan atau kesopanan. Selanjutnya, desain jasa dimulai dengan pilihan strategi jasa yang menentukan sifat dan fokus jasa serta target pasar. Seperti yang kita ketahui di dalam mata kuliah marketing atau manajemen pemasaran, ada beberapa target pasar. Apakah pasar konsumen ekonomi rendah atau lemah, pasar konsumen ekonomi menengah, atau konsumen dengan pendapatan yang tinggi. Itulah target pasar. Selanjutnya, desain jasa memerlukan penilaian manajemen puncak terhadap potensi pasar dan profitabilitas atau tingkat keuntungan atau kebutuhan
dalam kasus organisasi nirlaba. Kata organisasi nirlaba ini disebut juga organisasi non-profit, tidak mencari keuntungan. Setelah membuat keputusan fokus jasa dan target pasar, kebutuhan pelanggan dan harapan target pasar harus ditentukan. Selanjutnya, materi berikutnya itu alasan melakukan desain produk dan jasa. Desain produk dan jasa biasanya memiliki implikasi atau dampak strategis terhadap kesuksesan serta kesejahteraan organisasi. Jadi, rancangan atau desain suatu produk yang dibuat oleh perusahaan itu membutuhkan strategi, taktik, cara untuk memperkenalkan, untuk menjual. Bagaimana supaya konsumen tertarik, bagaimana konsumen bersedia membeli desain produk atau rancangan produk yang kita tawarkan. Itulah ada kata dampak strategi. Jadi perlu strategi-strategi yang khusus atau taktik atau cara untuk bagaimana rancangan atau desain produk yang kita tawarkan tadi bisa diterima oleh pasar atau konsumen. Ketika rancangan atau desain produk tadi diterima dengan baik, produk tentu akan laku. Produk akan diterima oleh konsumen. Produk tentu akan banyak digunakan oleh konsumen. Sehingga perusahaan menjadi sukses, berhasil dalam memasarkan, di dalam menjual produknya tadi. Dan akhirnya perusahaan akan memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi. Dengan tingkat keuntungan tinggi tentu organisasi atau perusahaan akan semakin sejahtera. Karyawan juga akan semakin sejahtera. Gitu ya. Di samping itu juga, desain produk dan jasa memiliki dampak terhadap aktivitas di masa depan. Jadi desain yang baik, rancangan produk yang baik, tentu akan bisa diterima. Tentu akan digunakan oleh konsumen dengan jangka waktu yang relatif lama. Konsumen akan semakin setia. Dan ini akan mempengaruhi kinerja dari produk itu semakin baik di masa-masa berikutnya. Ada juga produk yang sebentar, sesaat diterima oleh konsumen, sehingga produk ini tidak bertahan lama. Lambat laun, berjalannya waktu, produk itu bisa hilang dengan sendirinya di pasaran, begitu ya. Jadi bagaimana produk itu bisa dirancang, bisa didesain dengan baik, itu harus dipikirkan oleh perusahaan. Selanjutnya, organisasi terlibat dalam desain atau desain ulang produk dan jasa untuk berbagai alasan, yaitu adanya kekuatan akan peluang dan ancaman pasar. Seperti yang kita sebutkan tadi, tentu persaingan-persaingan yang semakin ketat akan menjadi ancaman bagi masing-masing perusahaan. Sehingga bagaimana mereka harus memikirkan ancaman tadi menjadi tantangan. Tantangan tadi menjadi peluang. Itulah menjadi kekuatan bagi mereka bagaimana bisa memikirkan kembali apakah desain yang sudah mereka buat bisa diterima di pasar. Tetapi ketika desain atau rancangan produk tadi masih memiliki kekurangan, masih memiliki kelemahan, tidak bisa memuaskan konsumen, maka itu perlu didaur ulang. Didaur ulang tentu bagaimana bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan tadi. Selanjutnya, faktor-faktor yang memicu peluang dan ancaman pasar adalah satu atau lebih perubahan dalam hal pertama ekonomi. Misalnya permintaan yang rendah, tuntutan terhadap garansi yang berlebihan, kebutuhan untuk mengurangi biaya. Ketika krisis moneter pada tahun 98 yang terjadi di Indonesia, tentu daya beli masyarakat rendah. Tentu permintaan masyarakat terhadap suatu produk itu rendah. Itu akan mempengaruhi tingkat penjualan daripada suatu produk. Dan ketika konsumen menginginkan suatu produk, mereka akan menawar. Bagaimana mereka akan memperoleh produk itu dengan harga yang murah. Jadi kalau konsumen menuntut untuk harga yang murah, tentu perusahaan akan memikirkan bagaimana mengurangi biaya produksinya. Sehingga ketika mereka akan menjual, mereka tidak begitu banyak memakan biaya operasionalnya. Tentu akan disesuaikan dengan biaya operasional terhadap penentuan harga jual suatu produk. Yang faktor yang kedua itu sosial dan demografi.
Yang faktor yang ketiga, politik atau hukum, seperti perubahan pemerintahan, masalah keselamatan, dan peraturan baru. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pemerintah selalu mengeluarkan berbagai regulasi atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan suatu perusahaan supaya perusahaan itu masing-masing teratur, ya, tidak suka-suka. Maka perlu ada pengaturan terhadap aktivitas operasional suatu perusahaan. Yang keempat kompetisi, faktor kompetisi atau persaingan. Misalnya produk atau jasa baru, produk atau jasa yang berubah, periklanan atau promosi baru. Faktor yang berikutnya biaya atau ketersediaan, misalnya faktor bahan baku, komponen, dan tenaga kerja. Faktor yang berikutnya adalah teknologi. Seperti yang kita ketahui, teknologi ini semakin berkembang, ya, terus cepat berkembangnya teknologi. Sehingga bagaimana setiap perusahaan harus bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi. Dan mereka harus segera menggunakan teknologi-teknologi yang canggih untuk mendukung aktivitas pelayanan jasa mereka. Selanjutnya materi kita yang berikutnya adalah hal-hal yang dilakukan dalam desain produk dan jasa. Berbagai aktivitas dan tanggung jawab dari desain produk dan jasa mencakup hal yang berkaitan interaksi fungsional. Yang meliputi yang pertama, menerjemahkan keinginan serta kebutuhan pelanggan ke dalam persyaratan produk dan jasa. Jadi kita sebelum merancang atau mendesain suatu produk, maka kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya keinginan, apa kebutuhan daripada pelanggan. Dengan kita mengetahui kebutuhan pelanggan, kita akan dengan mudah mengaplikasi atau menerjemahkan atau menindaklanjuti dengan mendesain suatu produk. Dengan kita mendesain suatu produk, tentu kita akan menentukan syarat produk itu. Syarat produk itu bisa dalam bentuk syarat prosesnya, standar kualitasnya bagaimana, standar pelayanannya bagaimana. Yang kedua, menyaring produk dan jasa yang sudah ada. Kita bisa melihat atau mempelajari produk-produk yang sudah ada. Kira-kira apa sih kelebihannya, apa kelemahannya. Dengan kita mengetahui kelebihan dan kelemahan produk yang sudah ada, kita bisa mengembangkan produk yang baru. Itu berkaitan dengan mengembangkan produk dan atau jasa baru. Yang keempat, merumuskan sasaran mutu. Kita harus bisa menentukan standar kualitas kita sendiri. Tentu setiap perusahaan menentukan atau menetapkan standar mutu yang berbeda-beda sesuai dengan kualitas layanan yang mereka berikan. Yang kelima, merumuskan target biaya. Ini berkaitan dengan biaya operasional yang mereka gunakan. Menciptakan serta menguji contoh produk dan jasa. Untuk yang keenam. Yang ketujuh, mendokumentasikan spesifik produk dan jasa. Materi kita yang berikutnya yaitu tujuan desain jasa. Fokus utama daripada desain produk dan jasa adalah pertama, kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, pendesain sangat perlu untuk memahami apa yang diinginkan oleh pelanggan serta mendesain produk dan jasa sesuai dengan pemikiran tersebut. Jadi seperti yang kita pahami sebelumnya bahwasanya nilai inti daripada manajemen layanan jasa yaitu kepuasan pelanggan. Bagaimana masing-masing perusahaan bisa memberikan nilai kepuasan terhadap pelanggan. Yang kedua, fokus utama dari desain produk dan jasa itu fungsi, potensi biaya, dan laba, mutu, penampilan, volume terduga, kemudahan produksi, kemudahan perakitan, serta kemudahan pemeliharaan atau pelayanan. Materi yang berikutnya itu tahapan proses desain jasa. Tahapan dalam proses desain jasa yang pertama, membuat konsep yang terdiri dari yang pertama penciptaan ide, yang kedua penilaian keinginan atau kebutuhan pelanggan, yang ketiga penilaian potensi permintaan. Kita coba dulu yang pertama, bagaimana kita membuat konsep dari penciptaan ide. Ide dapat berasal dari berbagai sumber. Yang pertama dapat kita lihat di sini, berbasis rantai pasokan. Artinya sumber ide yang berasal dari masukan para pelanggan, pemasok atau perusahaan penyedia bahan baku, penyalur dan karyawan, serta pegawai bagian pemeliharaan dan perbaikan dapat memberikan wawasan berharga. Jadi
ide itu tidak hanya dari si pemilik perusahaan, tidak hanya dari para manajer. Ide itu bisa berasal dari eksternal perusahaan, seperti pelanggan, ya, perusahaan penyedia barang. Jadi setiap pelanggan, setiap pemasok, setiap karyawan, setiap orang-orang yang terlibat langsung di perusahaan bisa memberikan ide bagaimana membuat suatu rancangan atau konsep desain suatu produk. Dengan semakin banyak masukan atau ide dari berbagai pihak, tentu akan memperlengkapi rancangan tadi semakin baik lagi. Yang kedua, berbasis kompetitor atau pesaing. Artinya salah satu penggerak terkuat produk atau jasa baru dan yang telah diperbaiki ialah produk dan jasa kompetitor. Dengan mempelajari produk atau jasa kompetitor dan bagaimana kompetitor beroperasi, baik itu ditinjau dari kebijakan penentuan harga, kebijakan penentuan tingkat keuntungan atau return, garansi, strategi lokasi, dan lain sebagainya, organisasi dapat memperoleh banyak ide secara berangsur-angsur. Jadi pada dasarnya perusahaan bisa banyak belajar dari perusahaan-perusahaan pesaing, ya. Bagaimana mereka merancang desain produk, bagaimana mereka menentukan harga, bagaimana mereka menentukan harga biaya operasionalnya, kita bisa banyak belajar. Dengan kita banyak belajar dari mereka, tentu kita akan memperoleh banyak pengetahuan, ya. Kita tidak hanya belajar dari referensi yang kita terima, kita banyak bisa belajar juga dari lingkungan sekitar kita, termasuk perusahaan-perusahaan yang merupakan pesaing-pesaing kita. Yang ketiga, ide itu bisa dari riset atau penelitian. Merupakan sumber ide untuk produk atau jasa baru ataupun yang telah diperbaiki. Penelitian dan pengembangan atau research and development adalah upaya terorganisir yang diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah atau inovasi produk. Upaya penelitian dan pengembangan dapat meliputi yang pertama riset dasar, memiliki tujuan untuk memajukan keadaan pengetahuan mengenai suatu subjek tanpa aplikasi komersial yang diharapkan dalam jangka pendek. Dalam suatu perusahaan, ada satu divisi atau departemen yang dibuat disebut dengan divisi Research and Development atau divisi R&D. Ini di luar dari divisi-divisi yang formal seperti divisi pemasaran, divisi produksi, divisi keuangan, divisi sumber daya manusia. Ada satu divisi lainnya yang disebut dengan Research and Development. Tugas mereka adalah melakukan penelitian dan pengembangan produk. Salah satu pendekatan yaitu penelitian dasar. Contohnya, perusahaan ingin mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. Apa sih kira-kira kebutuhan konsumen atau keinginan konsumen terhadap suatu produk lainnya. Mereka bisa melakukan penelitian dasar atau riset dasar dengan membagikan kuesioner atau angket. Di dalam angket itu tentu perusahaan akan memberikan berbagai pertanyaan yang harus dijawab oleh konsumen. Dengan jawaban-jawaban yang diterima oleh perusahaan daripada konsumen, itu akan menjadi suatu kebutuhan untuk ditindaklanjuti sebagai pengembangan produk. Yang kedua, riset terapan atau lanjutan. Ini memiliki tujuan untuk mencapai aplikasi komersial. Jadi ini riset terapan ini membutuhkan metode-metode penelitian lebih lengkap, yang lebih komprehensif. Tentu membutuhkan banyak pihak yang terlibat di dalam penelitian ini. Tidak hanya konsumen saja, tetapi bisa dari perusahaan-perusahaan penyedia bahan baku, gitu ya. Dan di dalam riset terapan ini juga akan menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat membantu perusahaan kira-kira pengembangan produk atau inovasi produk yang seperti apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Sehingga akhirnya penelitian ini ditindaklanjuti dengan membuat suatu produk atau inovasi produk baru. Yang berikutnya pengembangan, mengubah hasil riset terapan ke aplikasi komersial yang berguna.
Yang pertama tadi berkaitan dengan penciptaan ide, ini yang kedua kita mencoba penilaian keinginan kebutuhan pelanggan dan penilaian potensi permintaan. Dapat dilakukan melalui analisis kelayakan, di mana memerlukan analisis pasar atau permintaan, analisis ekonomi atau biaya pengembangan dan biaya produksi, potensi laba. Analisis kelayakan perlu menjawab pertanyaan, apakah analisis kelayakan ini sesuai dengan misi? Analisis kelayakan memerlukan kolaborasi antara bagian pemasaran, keuangan, akuntansi, rekayasa produksi, dan operasional. Jadi di dalam program studi manajemen ada mata kuliah yang kita kenal sebagai studi kelayakan bisnis atau analisis kelayakan bisnis. Ini intinya studi kelayakan ini bagaimana kita bisa mengetahui kelayakan apakah perusahaan yang kita buat atau bisnis yang kita buat ini memiliki progres yang baik. Apakah produk yang kita mau kembangkan ini, yang mau kita hasilkan ini bisa diterima oleh konsumen. Sehingga perlulah kita melakukan analisis yang mendalam terhadap kelayakan bisnis kita. Baik itu ditinjau dari analisis ke produk, analisis pasar, analisis biaya atau ekonomi, analisis lingkungan, dan sebagainya. Dan di dalam untuk melakukan analisis ini perlu kerjasama atau kolaborasi di masing-masing divisi dalam satu perusahaan. Seperti yang kita ketahui itu ada divisi pemasaran, keuangan, akuntansi, dan produksi. Yang berikutnya yang berkaitan dengan tahapan dalam proses desain jasa, tadi yang pertama yaitu membuat konsep, yang kedua tahapannya itu mengidentifikasi komponen paket jasa yang dibutuhkan. Yang ketiga, menentukan spesifikasi kinerja. Dengan kita menentukan spesifikasi kinerja, kita akan menentukan standar proses. Kita akan menentukan standar kinerja. Tentu kita akan menentukan juga standar kualitas. Itu akan mempengaruhi spesifikasi kinerja. Yang keempat, tahapan berikutnya itu menerjemahkan spesifikasi kinerja ke spesifikasi desain jasa. Artinya, dengan kita sudah menentukan standar proses, dengan kita sudah menentukan standar kualitas, maka kita akan mengaplikasikannya atau menindaklanjutinya kepada spesifikasi rancangan desain jasa. Selanjutnya, yang kelima, menerjemahkan spesifikasi desain jasa kepada spesifikasi penyampaian jasa. Rancangan atau desain yang kita tetapkan tadi, kita buatlah kepada standar proses. Bagaimana kita menentukan proses penyampaian produk tadi kepada konsumennya. Materi yang terakhir yaitu cetak biru jasa atau service blueprint. Alat yang berguna untuk mengkonsepsikan sistem penyampaian jasa adalah cetak biru jasa, yang merupakan metode untuk menguraikan dan menganalisis proses jasa. Jadi blueprint ini sangat penting dibuat oleh perusahaan karena blueprint inilah yang berisi tentang rancangan atau rincian dari suatu produk. Mulai dari bahan baku yang digunakan oleh produk tersebut, proses pembuatan produk, proses penyampaian produk kepada konsumen, standar kualitasnya, dan sebagainya. Itulah blueprint cetak biru. Cetak biru sama seperti gambar arsitektur, tetapi bukan menunjukkan dimensi bangunan atau fitur konstruksi lainnya. Jadi cetak biru itu seperti yang dimaksud di sini sebagai gambaran umum saja, bukan bentuk fisiknya, bukan bentuk fisik dari suatu produk, tetapi gambaran dari suatu produk tadi. Cetak biru menunjukkan pelanggan dasar dan tindakan jasa yang terdapat dalam operasional jasa. Tahapan utama dalam cetak biru jasa, yang pertama itu menentukan batasan jasa dan memutuskan tingkat rincian yang dibutuhkan. Contoh, berapa lama waktu yang dibutuhkan seorang karyawan di dalam memberikan layanan jasanya. Itu ada di dalam cetak biru. Yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan urutan pelanggan, serta tindakan dan interaksi jasa. Sebagai contoh, bagaimana, seperti apa
bentuknya seperti apa, yang harus diberikan karyawan dalam bentuk layanannya, itu ada di dalam cetak biru. Yang ketiga, menentukan estimasi waktu untuk setiap tahapan proses serta variasi waktunya. Ini sama seperti poin 1 tadi, harus ada estimasi waktu. Standar operasional waktunya harus ada ditetapkan, disajikan di dalam cetak biru atau blueprint. Tahapan yang berikutnya dalam cetak biru yaitu mengidentifikasi titik-titik kegagalan potensial dan mengembangkan rencana untuk mencegah dan memperkecil kemungkinan risiko, serta rencana untuk merespon kesalahan jasa. Jadi produk itu tidak ada yang sempurna. Tentu produk itu ada memiliki kelebihan, ada memiliki kelemahan. Ketika produk itu memiliki kelemahan, tentu akan mengalami kegagalan dalam penyampaian produk. Tentu bagaimana karyawan bisa merespon cepat apabila terjadi kegagalan dalam penyampaian layanan jasa. Dan bagaimana kemungkinan akan memperkecil, meminimalisir berbagai risiko yang mungkin timbul dari adanya kelemahan atau kegagalan penyampaian layanan jasa kepada konsumen. Itu saja yang ada di dalam materi kita. Sebagai referensi untuk menuangkan materi ini, saya menggunakan 2 buku seperti yang kita lihat dalam materi. Itu saja yang bisa saya sampaikan penyampaian materi kita. Kalau ada yang mau kita diskusikan lebih lanjut, saya persilakan kepada mahasiswa untuk berdiskusi.